Polisi terus mendalami kasus pengambilan paksa jenazah yang terjadi di 4 rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari 31 orang yang diamankan dari 4 kasus berbeda, 12 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kasus pengambilan jenazah di Rumah Sakit Dadi Makassar ditetapkan 2 tersangka, Rumah Sakit Stella Maris 3 tersangka, Rumah Sakit Labuang Baji 5 tersangka, dan Rumah Sakit Bayangkara ada 2 tersangka. Para tersangka terancam pasal 214 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pihak Rumah Sakit Dadi Makassar dan tim gugus memakamkan jenazah pasien positif COVID-19 ke pemakaman khusus COVID-19 di Makanda, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jenazah pasien wanita ini dipastikan positif COVID-19 setelah 4 kali dilakukan pemeriksaan swab. Sempat terjadi penolakan oleh pihak keluarga, namun pihak rumah sakit dan tim gugus tugas memberikan penjelasan dan akhirnya jenazah dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Makanda, Kabupaten Goa malam tadi. Sebelumnya sempat terjadi pengambilan paksa jenazah di Rumah Sakit Dadi Makassar. Dan apa informasi terkini dari kasus pengambilan paksa jenazah di rumah sakit? Kita bergabung dengan reporter TV One Andi Kumala yang saat ini berada di Rumah Sakit Dadi Makassar. Andi, silakan informasi apa yang bisa Anda sampaikan yang terbaru dari sana. Ya, Desti, pasca upaya pengambilan paksa jenazah di Rumah Sakit Dadi Makassar tadi malam, dan ini merupakan yang kedua kalinya, namun akhirnya berhasil dihalau oleh pihak rumah sakit dan juga gugus tugas sehingga pasien positif COVID tersebut berhasil dimakamkan di pemakaman khusus di Makanda, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Lalu bagaimana langkah dari pihak rumah sakit untuk mengantisipasi peristiwa atau kejadian seperti ini? Saya akan berbincang dengan PLT Wadir Medik dan Keperawatan, Ibu Dr. Laila Prihapsari. Selamat siang, Dok. Siang. Dok, mungkin bisa diceritakan kronologi kejadian tadi malam sehingga ini sudah kedua kalinya di Rumah Sakit Dadi terjadi upaya pengambilan paksa jenazah. Ya, terima kasih Mbak. Kejadian semalam memang upaya kedua dilakukan oleh keluarga pasien kami yang meninggal karena COVID di ICU Rumah Sakit Dadi. Upaya pertama tanggal 3 Juni yang lalu, masa sangat cepat bergerak masuk ke ICU mengambil paksa. Tidak ada, memang waktu itu belum ada petugas keamanan. Setelah itu, ya, rumah sakit kami berupaya untuk koordinasi dengan pihak Satpol PP, kepolisian dan TNI untuk menempatkan pasukannya di sini, dan kejadian tadi malam hampir terjadi lagi ya. Kemudian keluarga yang bisa masuk ke duty manager, kami ada bertugas sampai malam duty manager adalah keluarga sebanyak 5 orang. Mereka awalnya mengotot mau minta bawa pulang itu jenazah perempuan 52 tahun ya, yang meninggal di ICU juga. Namun karena komunikasi yang baik dan edukasi yang baik dari petugas duty manager kami, mereka minta hasil swab, kita bisa menunjukkan bahwa memang positif, dan ditunjukkan juga kami kalau ada pasien mau masuk ke sini karena ini pusat rujukan COVID, mereka harus menandatangani surat pernyataan rawat inap yang di dalamnya tertulis poin kedua, kalau ada kejadian meninggal harus mematuhi untuk mengikuti pemakaman sesuai protokol COVID. Lama-lama akhirnya mereka bisa mengerti, dan mereka awalnya memang ada ancaman, ada massa di luar begini, tapi berkat edukasi, komunikasi yang baik oleh petugas kami, akhirnya mereka bisa mengerti, dan
jenazah akhirnya dimakamkan di Marcanda walaupun agak lama. Ibu, bagaimana antisipasi atau langkah rumah sakit selanjutnya untuk mengantisipasi peristiwa ini? Karena ini adalah salah satu rumah sakit rujukan COVID, tentunya pasien-pasien COVID akan banyak dirawat di sini. Yang pertama, jelas kami akan lebih mengintensifkan komunikasi dengan pihak TNI Polri. Kemudian yang kedua, kami akan lebih teliti untuk selalu meminta surat pernyataan yang saya sampaikan tadi. Surat pernyataan bahwa akan menerima pasien yang dirawat di sini apabila meninggal untuk dimakamkan sesuai dengan protokol COVID. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk saat ini sudah berapa banyak sih pasien yang dirawat di rumah sakit Dadi ini? Sampai hari ini mulai tanggal 1 April sebanyak 422 pasien. Ya, yang sekitar 170-an positif, 210-an positif, kemudian meninggal sebanyak 41 orang dan sembuh dalam arti swab 2 kali negatif dari pasien positif kami sebanyak 80-an orang. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ya pemirsa, untuk saat ini juga dari peristiwa tadi malam, aparat kepolisian sudah mengamankan menahan 3 orang pelaku yang dinilai memprovokatari aksi upaya pengambilan paksa jenazah di Rumah Sakit Dadi Makassar. Baik, demikian laporan kami, kita kembalikan dari